Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahi mukarramuna. Orang yang memuliakan para ulama, maksudnya ulama itu adalah ai bi ulumi syar'i al-amilina bi an tu'amiluhum bil ijlal wal ihsan ilahi bil qawl wal fi'al. Memuliakan seorang ulama baik secara zahir, secara perbuatan, secara ucapan, itu adalah orang-orang yang juga dimuliakan oleh Allah. Maksudnya orang yang ulama itu artinya adalah orang yang memahami tentang ilmu syariat, orang yang mengamalkan ilmu yang sesuai dengan anjuran syariat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bi antu amiluhum bil ijlal, juga mengagungkan Allah, memuliakan agamanya Allah, memuliakan syariatnya Allah. Wal ihsan ilaihim, dan orang-orang yang memuliakan orang-orang ulama tersebut baik juga dengan ucapan, perbuatan, dan hatinya. Tidak boleh yang namanya memuliakan ulama setengah-setengah. Karena apa? Fa innahum indallahi kurama. Karena ulama itu adalah orang yang dipilih oleh Allah, yang dimuliakan di sisi Allah. Ay mukhtaruna mukarramuna. Bukan hanya Allah saja yang memuliakan. Ketika Allah memuliakan ulama, maka makhluk-makhluknya Allah juga memuliakan ulama. Al-mukarramuna ay indal malaikah, juga memuliakan para ulama. Para malaikat juga memuliakan ulama dengan memintakan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan para malaikat itu memintakan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat malaikat itu akan terus memintakan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya ulama, saking hebatnya ulama di sisi Allah. Karena ulama adalah orang yang menyampaikan ilmu syariat, yang menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, kemudian disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Sampailah ilmu syariat tersebut di hadapan kita. Jadi apapun yang berhubungan dengan ilmu, apapun yang berhubungan dengan syariat, maka kita harus memuliakan ilmu tersebut, lebih-lebih memuliakan orang yang menyampaikan ilmu kepada kita semua. Karena waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akramu aliman faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan ulama, orang yang berilmu, faqad akramani, maka sesungguhnya dia adalah orang yang memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena seorang ulama itu li'annahu habibi, karena ulama itu adalah kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad. Wa man akramani faqad akramallah, dan barang siapa memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW, faqad akramallah, maka sesungguhnya dia adalah orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Kanjeng Nabi itu adalah li'anni habibihi, karena sesungguhnya Kanjeng Nabi adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man akramallah fama'wahul jannah, dan barang siapa memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka sesungguhnya tempat yang paling cocok, paling sesuai bagi orang tersebut yang memuliakan orang alim, memuliakan Kanjeng Nabi, memuliakan Allah, fama'wahul jannah, sesungguhnya tempatnya adalah surga yang paling pantas untuknya. Maka orang yang memuliakan ulama adalah orang yang memuliakan Kanjeng Nabi secara tidak langsung. Tapi meskipun ulama itu mulia di sisi Allah, mulia di sisi Kanjeng Nabi, tapi beban yang dimiliki oleh ulama itu sangat berat. Karena apa? Barang siapa, Kanjeng Nabi itu bersabda, barang siapa yang tidak menyampaikan ilmunya, barang siapa yang tidak mengajarkan ilmunya, barang siapa yang menyimpan ilmunya, maka Allah akan mencabut ruhnya. Fa idza mata naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah. Barang siapa yang tidak menyampaikan ilmunya, kemudian dia mati, fa idza mata naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah. Berat sekali. Barang siapa yang tidak menyampaikan ilmunya, ketika ulama tersebut tidak menyampaikan ilmunya, Allah akan mencabut nyawanya orang alim tersebut ala ghairi syahadah, tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min syarri dzalik.
Nauzubillah, nauzubillah. Wa yahrumul maut 'alal iman. Ketika tidak menyampaikan ilmu, tidak mengajarkan ilmu, tidak menunjukkan ilmu syariat, cara beribadah yang benar, maka wa yahrumul maut 'alal iman, maka orang tersebut haram hidup dan matinya membawa iman. Nah, itu bahayanya. Orang yang sudah alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, ala ghairi syahadah illa naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah, maka dia mati ala illa naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah, dia akan dicabut ruhnya dari jasadnya ala ghairi syahadah, tidak dalam keadaan membawa iman, tidak bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking beratnya menjadi seorang yang alim, amilun bi almihi, mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmunya, memberi manfaat kepada orang lain. Semoga apa yang kita bahas dari awal sampai akhir bermanfaat, barokah gitu ya, manfaat barokah. Ya sampai di situ saja dulu. Allahu a'lam bishawab. Berat banget jadi orang alim itu.